Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum. Wa qala radiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Ila anjal. Takwa kepada Allah, takwa kepada Tuhan alam semesta merupakan kemuliaan besar yang tinggi dan perisai bagi pelakunya di dunia dalam arti keimanan, dalam hatinya menjelang kematian, dan semasa ia di akhirat. Kedua hal inilah merupakan keadaan di dunia dan keadaan di akhirat, dan dua tempat yang awal dan akhir. Jadi orang yang hidup harus tahu dia akan hidup di dua tempat nanti. Hidup di dunia sama hidup di akhirat. Harus dia sadar ini. Jangan sampai kita tidak sadar itu. Kita akan hidup dan pasti akan hidup di dua tempat ini. Jadi kan cuma kita bisa mikir punya rumah. Ini ada harus tempat kita di dunia, tempat dia. Ini harus benar-benar dipikirkan, karena bukan mainan ini. Ini hidup bukan main. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Allah bilang, aku ciptakan kalian ini untuk beribadah, bukan untuk main-main. La ilaha illallah. Itulah didatangkan para nabi, para rasul untuk mengingatkan manusia dengan janji mereka hidup ini. Ada janji kita sebelum hidup, kita dikumpulkan di sebelah tempat namanya Wadi Nu'man dekat Arafah. Semua manusia dikumpulkan, semua arwah-arwah ini Allah kumpulkan. Allah Subhanahu wa taala buat perjanjian di situ. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Allah bilang, apakah kalian tahu bahwa sesungguhnya aku adalah Tuhan kalian, pencipta kalian? Semuanya kita jawab, benar ya Rabb. Datanglah para nabi mengingatkan janji kita itu. Lupa, kita di perut ibu kita aja lupa. Nah, diingatkanlah nabi-nabi mengingatkan bahwa dulu kita pernah berjanji. Ruh kita mengenal itu. Nah, diingatkanlah perjanjian itu sampailah detik ini. Setelah lama proses hidup kita berjalan, sepertinya Allah sudah mendekatkan jiwa dan pikiran kita dan ruh kita dengan perjanjian tersebut. Kita berjanji hidup ini mau menyembah Allah. Sudah lama kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita tidak mengerti sama hidup. Ya. Nah, jadi kita akan tinggal dua tempat ini. Mungkin kita sering dengarkan, tapi mudah-mudahan dengan di tempat yang barokah, hidayah turun. Amin. Benar-benar kita mengerti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak tertipu oleh dunia ini. La ilaha illallah. Kedua hal inilah merupakan keadaan di dunia dan keadaan di akhirat, dan dua tempat yang awal dan akhir. Orang-orang yang bertakwa akan kembali kepada Allah dalam keadaan mulia dan terjaga. Sedangkan orang-orang yang melalaikan perintah Allah dan melakukan larangannya, mereka akan kembali dalam keadaan hina dan tercela. Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Di surat As-Sajdah Allah berfirman, dan andai kata engkau lihat ketika orang-orang berdosa menundukkan kepala-kepala mereka di sisi Tuhan mereka, mereka berkata, Tuhan kami, betapa hebatnya apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan melakukan amal kebajikan. Sesungguhnya kini kami adalah orang-orang yang meyakini. Sudah di akhirat, tapi sudah terlambat. Harus minta hidup lagi. Ya Allah, hidupkan lagi kami, kembalikan lagi kami ke dunia ya Rabb. Kembalikanlah kami ke dunia yang dulu kami tinggal.
Kami baru lihat ini hebat benar kejadian akhirat ini. Kejadian akhirat, kehidupan akhirat yang sangat dahsyat. Itu baru kehidupan. Ini dunia mimpi yang kita jalan nih. Kehidupan yang hak itu. Mau tinggal, mau mikirin tempat tinggal yang selamanya situ. Nabi Muhammad SAW sampai di pinggir samudra lautan yang besar. Diambilnya air di hadapan Rasulullah. Kalian lihat air ini, setetes, menetes air dari tangan Nabi Muhammad. Kami melihatnya ya Rasulullah. Dan kalian lihat samudra lautan yang tidak ada batasnya di belakangku. Kami melihatnya ya Rasulullah. Inilah dunia Rasulullah bilang. Inilah dunia dan dibandingkan akhirat, yaitu di belakang saya ini samudra lautan. Satu tetes air ini dengan bandingan samudra lautan. Itulah bandingan kehidupan dunia sama kehidupan besar, kehidupan akhirat. Ini bukan main. Nabi Muhammad kalau sudah ingat akhirat, merah langsung mukanya. Langsung merah. Ingat dengan surga, ingat dengan neraka, ingat dengan keadaan umatnya, takut dia. Dan dunia ini bukan main. Kita tahu sama akhirat. Kita dari kecil dengar cerita akhirat. Tapi sihirnya dunia bukan main. Bisa kita tidak mau mikir akhirat. Sepertinya kita tidak akan tinggal di sana. Sepertinya di sini sepertinya kita tinggal. Padahal itu tempat tinggal dan dunia inilah yang akan kita tinggalkan. Nah, ini Allah ceritakan di surat As-Sajdah. Mereka bilang, ya Allah hebat. Nah, ini kehidupan akhirat setelah ada di hadapan mereka. Minta sama Allah, ya Allah kembalikanlah kami akan ibadah. Tapi tidak ada kesempatan juga. Hal ini kata Imam bilang tersingkap bagi mereka keadaan yang sebenarnya dan telah diangkat dari mereka hijab tabiat yang bodoh. Nah, tabiat buku bodoh sudah tidak ada lagi, sudah melihat menengah baru tahu. Saat itu mereka meminta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Mana mungkin lagi mereka dapat kembali ke dunia. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah dikatakan kepada mereka, tidak kami telah memberi usia panjang kepada kalian sehingga seorang yang mau ingat maka ia dapat ingat selama ini. Dan selain itu telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Allah kasih kita umur, Allah kasih kesempatan, Allah buka jalan untuk kita bisa ingat. Tapi kenapa kalian tidak ingat? Allah bilang la ilaha illallah. Dan Allah turunkan, Allah sambungkan kita dengan orang yang bisa mengingatkan kita. Kenapa juga tidak ingat? Maka dari itu arti ketakwaan adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya secara zahir dan batin, disertai rasa takut kepadanya, penuh pengharapan kepadanya, menginginkan anugerahnya, tunduk kepadanya dan mengenal keagungannya. Ya Allah, ini dunia ini buku kebesaran Allah semuanya. Ini semuanya makhluk Allah. Kalian kita semuanya mendengar suara, menghisap nafas. Kalau tidaklah kita membuka mata kita kecuali melihat kesempurnaan Allah. Dari mana lihat makhluk-makhluknya ini? Ya Allah, ini buku kesempurnaan Allah. Dari masalah zahir sampai ke batin kita, dari bisikan percikan hati kita yang Allah SWT ciptakan. Alangkah sempurnanya Allah menciptakan segala-galanya ini. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allah berfirman, wa likullin darajatun mimma amilu. Dan bagi setiap kelompok kami berikan kedudukan beberapa tingkatan disebabkan apa yang mereka upayakan. Ketakwaan ini ditujukan kepada Tuhan alam semesta, yaitu Zat yang wajib disembah, yang memiliki sifat-sifat kebesaran,
keagungan dan kesempurnaan, sebutan tertinggi bagi zat yang disifatkan sebagai Tuhan adalah Allah. Jadi nama Allah ini sebutan, satu gelar untuk manusia, untuk satu zat yang memiliki segala kesempurnaan. Jadi artinya Allah apa? Kalau Karim, nama Allah artinya dermawan, Rahman, Maha Pengasih. Tapi Allah artinya apa? Satu zat yang sudah memiliki puncak segala kesempurnaan. Itu artinya Allah sudah segalanya sudah sempurna, sudah tidak ada lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Allah adalah nama zat yang sempurna ini. Tidak boleh ada yang menamakan nama Allah ini. Orang boleh dibilang dermawan, boleh bilang ini pengasih, penyayang, tapi dinamakan Allah tidak boleh. Cuma haknya Allah sang pencipta saja yang memiliki segala kesempurnaan. Penyusun qasidah ini lebih mendorong kita untuk lebih bertakwa dengan menerangkan bahwa dalam ketakwaan ini terdapat kecukupan di dunia dan akhirat bagi siapapun yang memegangnya dengan teguh. Ia dapat meraih apa saja yang ia inginkan dan apa yang ia hasratkan di dunia maupun akhirat. Inilah yang dijelaskan oleh Allah firman-Nya, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahihi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menjalani baik-baik syariat Allah, para malaikat akan turun, kata Allah bilang, kepada mereka seraya mengatakan, jangan kalian takut hidup dan janganlah kalian susah, dan bergembiralah kalian bahwa kalian akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Kami adalah pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya Allah, enaknya sudah. Allah sudah kasih semua. Mau hidup di dunia, takwa, selamat. Dan bagi kalian di dalam surga disediakan apa saja yang disenangi oleh diri kalian, dan bagi kalian di dalam surga disediakan apa saja yang kalian minta. Arti istiqomah adalah takwa yang sempurna dan ikhlas karena Allah. Jadi tidak terbayangkan sebuah keikhlasan kecuali dalam ketakwaan. Sebab itulah Nabi SAW memberi jawaban ketika ditanya tentang ikhlas. Beliau SAW bersabda, anta qula rabbi Allah tsumma tastaqimu kama umirta. Engkau katakan Tuhanku adalah Allah, kemudian teguhkanlah sebagaimana yang diperintahkan padamu. Ya Allah, la ilaha illallah Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan resep hidup ini Nabi Muhammad, dan keselamatan, kebahagiaan tadi bukan ada pada harta dan tak. Orang dengan harta celaka, banyak sekarang yang celaka, yang begini, yang begitu, gara-gara harta. Banyak yang celaka, hancur rumah tangga gara-gara tahta. Fir'aun sampai sekarang ya. Kalau sudah orang jahat dibilang Fir'aun punya harta, dia banyak benar hartanya. Tapi ternyata sampai detik ini diabadikan. Orang yang tidak tahu kisah Fir'aun jadi tahu di zaman sekarang, padahal jauhnya zaman ini. Dipermalukan benar Fir'aun ini hidupnya. Punya harta, punya tahta, tidak ada artinya. Jadi keselamatan di pandangan Allah, bukan di pandangan kita. Selamat kita kadang-kadang tidak tahu. Milih saja kita salah terus. Dulu kita pilih yang senang, tidak tahunya itulah yang menyusahkan kita sekarang. Kita memilih dulu apa?
yang bikin kita tertawa, itulah yang bikin kita menangis sekarang ini. Banyak sesuatu yang bikin kita tertawa dulu, tapi banyak yang bikin kita nangis dulu, sekarang bikin tertawa. Dari pilihan saja kita ini salah tuh sekarang, karena milih hidup salah, jadi serahkan sama Allah. Memang cara orang Allah memberikan keselamatan ini dengan caranya dokter pakai petumpahan darah dulu, potongnya sama dokter, pakai gunting, pakai ini, tapi habisnya selamat, sehat orangnya juga. Wah, apa itu cara dokter memang begitu. Kita melihatnya sangka kita mau membunuh orang nih dokter, padahal enggak, keselamatan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Allah sang pencipta dunia sejagat raya ini yang tidak pernah luput satu pandangan pun memandang jiwa kita. Gemercik hati kita aja dia tahu. Istri kita yang setiap hari tidur sama kita tidak tahu, dekat benar. Ternyata Allah lebih dekat dari kita. Allah ada lagi yang lebih dekat dari kita. Allah. Harus kita sadar dengan masalah ini. Kita punyanya Allah. Hidup ini milik Allah. Kehidupan semua sejagat raya ini lahir dari karunia Allah Jalla Jalaluh. Maka kita harus ingat terus sama Allah. Dan keselamatan Allah, keselamatan dan anugerah Allah terus mengikuti hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sayang kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi washabihi ajma'in radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi bid darin amin. Amin. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi amin. Yang kami hak istri dan keluarga, yang kami maksud dengan keluarga adalah siapa saja yang berada dalam tanggungan nafkah seseorang dan di bawah pengawasannya. Jika demikian, maka ia diwajibkan untuk menafkahi mereka, memberi mereka pakaian, memperhatikan hak-hak mereka, serta membimbing mereka terhadap tugas-tugas agama dan segala perkara yang membawa keselamatan mereka kelak di akhirat. Setiap hari harus kita ingatkan akhirat. Rasulullah SAW perbanyaklah zikrul hadimul ladzat. Perbanyaklah ingat dengan sesuatu yang menghilangkan kelezatan, maksudnya memikirkan mati. Orang banyak tak mau mikir mati. Subhanallah. Kita dididik sama dunia ini, kalau jangan banyak mikir mati, nanti mati benar. Ini ilmu dari mana? Konsep rumusnya dari mana? Nabi Muhammad yang Allah turunkan untuk membagi rahmat di dunia ini memberikan satu rumus, kalau hidup banyak mikir mati. Itu rumus dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad setiap sholat dia ingat mati. Dia tidak merasakan bahwa habis sholat ini tidak ada kehidupan lagi. Tuntutlah dunia sepertinya engkau panjang umur. Itu dari Nabi Muhammad. Kalau nuntut dunia, berdagang, jangan pernah merasa bakal mati. Tapi ketika mengejar akhirat, jangan pernah berpikir habis ini bakal hidup. Jadi balance, pas jalannya tengah. Ingat sama akhirat, ingat sama dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, harus kita ingatkan dulu para awliya usholihin. Ada dia ngumpul satu hari pasti duduk sama anak istrinya dan pasti dia ingatkan akhirat. Ditanyakan anaknya bagaimana hubungan sama Allah, bagaimana hubungan sama Nabi Muhammad. Soal baca salawat hari ini, baca zikir hari ini. Sudah baca zikir, baca salawat, kita tanyakan, sudah tugas kita selesai. Kemudian setiap hari kita ingatkan. Setiap hari kita harus ingatkan. Setiap hari orang ingat sama dunia biasa aja. Masa setiap hari kita ingetin. Anak kecil dari pagi sampai sore main handphone. Dari pagi sampai sore. Kita baru lihat anak kita belajar 1 jam, kita bilang kesiannya. Main handphone dari pagi sampai sore, tidak pernah kita bilang kesian. Na'udzubillah. Dan sesuatu yang gampang bagi dia, malah senang. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah
Kita berikan tasbih anak-anak kita, istri kita, ingatkan kepada Allah SWT. Ini dunia tempat kita ibadah, harus kita mengerti. Maka dari itu ia juga diwajibkan, mengharuskan mereka untuk mengerjakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman mengenai kaum wanita, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Dalam ayatnya yang lain Allah SWT berfirman, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Allah SWT berfirman juga, fa'in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah engkau mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kalau sudah istri udah baik, nggak usah kita susahkan terus. Ya. Senang istri kita ya. Jangan kita cari kesalahannya lah, inilah itulah. Tajassas bin nisa. Istausu bin nisa khaira. Rasulullah bersabda, peliharalah kaum wanita dengan baik. Peliharalah kaum wanita dengan baik. Dulu para aulia usholihin sampai dikatakan ini cuma akhlak mereka ketika di rumah, dibilang ketika sama istri mereka seperti anak kecil. Ya. Tapi ketika mereka berhadapan sama orang, nah kenapa? Supaya anak istri mereka nih jadi dekat sama mereka. Rasulullah sampai pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa paling baik dari golongan kami? Yang paling baik, yang paling baik sama keluarganya. Kalau sudah bisa baik sama anak, sama istri, nah itulah orang yang paling baik. Mau tahu orang ini baik? Ketika kita bergaul, kalau sudah ditelepon saja marah-marah sama istrinya, atau si istri udah marah-marah sama suaminya, mau menunjukkan bahwa dia hebat mungkin apa? Nah, tak baik. Kalau mau tahu orang baik, si istri kah atau suami, sama keluarganya, sama suaminya baik dia. Gimana mah? Nah, ini orang baik. Tapi kalau sudah sama istri sudah ada ini, atau suami istri sama suaminya ini, kasih tahu itu tanda yang ditandakan oleh Rasulullah SAW. Nah, bahkan Nabi SAW banyak sekali berpesan mengenai kaum wanita dan menganjurkan agar mereka diperlakukan dengan lemah lembut serta bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Dalam hal ini baginda Nabi SAW bersabda, khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, khairukum khairun li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Rasulullah bilang, bukan tunduk sama istri, baik ya. Kalau orang mau ngomong tunduk ya terserah orang. Kita bukan tunduk, artinya apa? Tapi kita arahkan mereka untuk masuk surga. Jangan sampai istri kita, anak kita, mereka mengikuti pikiran mereka diisi dengan yang lain. Nah itu sudah lain kita berpikirnya. Tapi pergaulan kita mengajak mereka duduk dengan kebaikan. Jadi seorang harus memperlakukan istrinya dengan baik. Ini sudah kewajiban rumus dari Nabi Muhammad. Punya keluarga harus baik, itu aja. Kalau tidak bisa baik, tidak usah punya keluarga ya. Sudah harus pegangan kita itu. Mau selamat baik. Kebaikan inilah yang membawa hidup kita jadi baik. Dan paling bagus sekali setiap masuk rumah baca ayat kursi sama qul huwallahu ahad. Dibilang orang yang ngamalkan ini dan sholawat kepada Nabi Muhammad, di rumah tangganya itu jadi bagus baiknya. Tidak perlu kita banyak-banyak ngomong, ngerti sudah yang di rumah, insya Allah. Dan Allah bukakan pintu rezeki orang tersebut seperti yang di hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang harus memperlakukan istrinya dengan baik, berbudi pekerti, mulia, penyayang, bersabar, serta banyak memaafkan mereka terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan kewajiban mereka. Kadang-kadang ya namanya perempuan, begitu juga laki-laki, manusia ada kurang. Ketika emosi naik itu cepat-cepat hilangkan langsung, maafkan. Jangan pernah bawa api di rumah. Buat apa bawa api di rumah? Kalau kita lihat di hati kita ini ada api, dan kita mungkin pusing, Allah udah puluhan tahun gak berubah-ubah ini orang. Udah kita matikan api tersebut. Kita doakan saja. Hidupnya ada ujiannya. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita menjawab segala ujian itu? Dengan apa? Dengan kebersihan hati, dengan memaafkan. Kita belajar dari rumah kita sudah memaafkan. Hati kita harus seperti lautan. Kencing apapun datang, tetap bersih lautan ini. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ujian, kita terima ujian tersebut. Karena mau diangkat derajatnya. Cepat maafkan, doakan. Maafkan, doakan. Anak kita sama orang nurut, sama kita nggak nurut kadang-kadang. Bagaimana? Cepat-cepat Allah sayangnya dia, rahmat al-Fatihah. Setiap ketemu atau marah, mungkin sempat marah dulu, habis marah langsung tarik lagi cepat. Manusia tak mungkin. Kadang-kadang datang marah, sudah marah dulu. Niatnya baik, kita kadang-kadang marah ya. Marah sebentar langsung al-Fatihah, kan al-Fatihah. Mudah-mudahan dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah. Ya Allah, jadikan istri saya istri yang solehah, al-Fatihah. Allah berikan anak saya anak yang solehah, al-Fatihah. Setiap ingat lagi duduk, mau emosi mau naik lagi, ya Allah, teringat kadang-kadang langsung Fatihah lagi. Teringat Fatihah lagi. Karena ini syaitan. Syaitan paling senang benar supaya rumah itu tidak barokah, ada api. Satu atap kita sama orang, satu atap, kadang-kadang tidur satu ranjang, api itu masih hidup. Nah ini tidak boleh. Di hati kita ini harus cahaya, bukan api. Tidak ada manfaat kita hidup sebentar yang memang Allah mau uji. Di hadis Nabi Muhammad, jikalau ada seseorang lari dari dunia ini, dia hidup sendirian ke hutan supaya tidak dapat ujian, Allah akan kirim satu makhluk untuk menguji dia. Mana agar bisa dunia ini tempat ujian, tidak ada pilihan dari ujian ini, sabar itu aja. Seberat apapun cuma sabar itu. Nabi Muhammad sudah memesankan kita untuk menghadapi segala ujian ini dengan sabar dan tawakal. Tidak ada jalan lain. Tidak ada manfaat kita marah, tidak ada manfaat kita memaksakan, tidak ada manfaat kita melawan arus. Tidak bisa. Memang itu jalannya harus dilewati dulu ujian ini. Nah, tapi habis ujian setelah di setengah tahun kita dapat madu biasanya. Dapat madu ya Rob. Yang tapi madu asli tapi pecah semua piring di rumah. Habis gitu kalau madu asli. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Artinya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Nabi Muhammad baik sama istrinya. Nabi Muhammad sangat cinta sama istrinya, sangat sayang sama istri. Tidak usah ke istrinya, teman-teman istrinya lagi disayangnya sama Rasulullah ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Teman-teman istrinya itu dikasih makan, yang dulu pernah dibuat baik tetap Sayyidah Khadijah berbuat baik. Tidak usah ke istrinya, teman-teman istrinya yang dulu dekat sama istrinya pun dia tetap dekat. Di sini kita lihat akhlak Nabi Muhammad itu. Adinul muamalah. Hidup ini tidak bisa juga kita pakai ego, kita pakai ini, kita jalanin saja. Ada ujian, sabar, kita ada tawakal. Yang penting mulai detik ini jangan memelihara api sudah. Ini yang bikin pusing kepala dunia. Kalau kira-kiranya kita bertemu orang ada apinya, buang apinya. Kita ngurusin air aja lebih baik. Ya. Ngurusin air, ngurusin cahaya. Nah, api buat apa? Tidak ada manfaatnya. Nyantol di hati kita bertahun lagi. Ada yang bertahun-tahun di hatinya ada api. Tidak ada manfaat. Dimain-mainkan sama dunia ini. Udah, kita lebih baik kita ambil itulah, harus punya bacaan wirid. Wiridan apa? Sesuatu yang kita dawamkan terus. Tercuci kita duduk 1 jam.
Di tempat ini kita dengar yang baik-baik. Nah, bersih hati kita. Habisnya teratur waktu kita, jam segini baca-baca, kerja, habisnya baca lagi. Sudah nunggu kita meninggal dunia. Dunia bukan tempat kita senang. Mau ngombar hawa nafsu di dunia. Gimana tempat dunia yang enak? Tempat enak ini nah surganya Allah. Surganya Allah di majelis ta'lim ini. Sekali hadir aja seperti 1000 rakaat. Seperti 1000 jenazah, seperti 1000 orang sakit kita datangin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan itu. Sisa umur kita ini penuh barokah, penuh cahaya Allah, matikan segala api-api yang tidak baik di pikiran kita. Setan yang hidup di badan kita, setan yang hidup di pikiran kita, anak istri kita, Allah cabut semuanya. Allah cabut segala kesialan hidup, segala kesialan hidup, segala suara volume yang tidak baik yang masuk di pikiran dan jiwa kita, Allah bersihkan. Dan Allah cahayai pikiran kita dengan nur, dengan rahmat, dengan zikrullah, dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada keluarga, anak, istri, suami, tetangga, sahabat, muslimin. Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.